Halo, selamat malam. Tidak ada jeda tanpa Pesta Pora. Akhir tahun 2020, garda terdepan penanganan COVID-19 di Indonesia masih harus bekerja ekstra untuk memerangi virus yang menjadi musuh bersama. Tidak hanya para ahli, tenaga medis, hingga pemerintah, sejumlah orang juga rela berpartisipasi memberikan pikiran, tenaga, bahkan nyawa untuk mempercepat masa pandemi di Indonesia. Hormat kami untuk para pejuang dan selama 1 jam ke depan saya Prasidya Puspa akan membahasnya untuk Anda dalam program spesial Bersatu Melawan COVID-19. Pandemi COVID-19 hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Sejak awal kemunculan, relawan-relawan telah bertugas di garis depan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Beberapa di antaranya bahkan sudah berbulan-bulan meninggalkan keluarga dan kerabat tercinta untuk mengabdi kepada kemanusiaan. Seperti yang dilakukan para relawan yang juga ahli gizi di Wisma Atlet berikut ini. Ajeng Prabawati adalah salah satu dari 41 ahli gizi yang bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Yang luar biasa adalah sudah 8 bulan lebih ia mengabdikan diri sebagai relawan. Selama itu pula, Ajeng dilarang berinteraksi secara langsung dengan orang di luar Wisma Atlet. Ini diperlukan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Reaksinya kaget dan khawatir, cuma balik lagi ketika saya sudah memilih punya keputusan, mereka bilang selama bisa mempertanggungjawabkan keputusan yang udah saya ambil, ya udah jalan, dan selama itu niatnya baik, ya udah. Sebagai ahli gizi, Ajeng memiliki peran yang sangat penting. Ia harus memeriksa makanan yang akan dibagikan kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Bukan tugas mudah, lantaran Ajeng harus dengan detail memeriksa porsi dan kandungan makanan. Kita menghitung nilai gizi dari makanan yang sudah kita gramasikan, terus kita juga melakukan organoleptik dengan kita melihat aromanya, makanan itu seperti apa, baunya seperti apa, tekstur, terus juga kita ada food security. Jadi semua makanan di sini kita lakukan pemeriksaan food security untuk diuji apakah mengandung cyanida, arsenik, rodamin B atau formalin seperti itu. Ketika makanan itu aman, akan dibawa didistribusikan ke nakes dan juga ke pasien. Tapi ketika makanan itu tidak aman, kita lakukan penggantian menu seperti itu. Selain memeriksa makanan, Ajeng pun harus berinteraksi dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di ruang perawatan. Tugas ini tentu mengandung resiko. Karenanya, selayaknya tenaga kesehatan lain, Ajeng pun harus mengenakan alat pelindung diri lengkap saat bertemu pasien. Sesi tatap muka seperti ini dibutuhkan untuk mengetahui keluhan atau kebutuhan khusus yang diperlukan oleh pasien. Asupan gizi yang tepat tentu bisa membantu mempercepat penyembuhan pasien. Apalagi hingga kini obat COVID-19 masih belum ditemukan. Jadi kita melakukan screening lanjutan kepada pasien-pasien yang baru masuk dengan melakukan penimbangan berat badan. Terus kita juga menanyakan terkait pasien tersebut ada alergi makanan atau tidak, terus adakah riwayat penyakit atau tidak. Jadi itu data yang kita butuhkan untuk kita memberikan diet yang sesuai dengan kondisi pasien untuk mempercepat proses pemulihan terhadap pasien tersebut gitu. Selama ini, peran tenaga ahli gizi memang kurang terdengar.
dibanding tenaga kesehatan lain seperti dokter atau perawat. Padahal peran mereka sangat vital dalam perang melawan pandemi. Malam ini dalam Bersatu Melawan COVID-19 kami juga akan membahas bagaimana strategi pemerintah dalam menghandle pandemi ini dan juga keterbukaan informasi dalam mendorong perubahan perilaku sehat. Saya langsung undang ke Studio 2 CNN Indonesia ada Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 ada Dr. Sony Haribe Harmadi. Silakan Pak Sony, selamat datang di Studio 2 CNN Indonesia. Malam, Mbak Selamat Puspa. malam. Boleh silakan duduk. Terima kasih. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah sebelum saya menyapa narasumber yang lain, saya ingin tanya dulu ke Pak Sony. Ini kan sudah 9 bulan Ya. Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Kita tahu dengan beragam jatuh bangunnya Ya. yang dihadapi pemerintah. Evaluasi atau catatan Bapak Ya. dalam pengendalian COVID-19 ini, khususnya melalui komunikasi, pola hidup sehat dan juga protokol kesehatan untuk mendorong masyarakat untuk ikut memerangi pandemi ini seperti apa Pak? Betul Mbak Puspa. Jadi kita ini menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan sebetulnya. Jadi pencegahan itu merupakan senjata utama kita. Mencegah jauh lebih mudah dan murah dibanding harus mengobati. Jangan sampai tertular, itu yang menjadi target kita. Dan siapa yang bisa mencegah itu? Ya, masyarakat sendiri. Nah, oleh karenanya kami juga secara masif melakukan kampanye, edukasi, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya upaya pencegahan yang kita kenal dengan 3M, Ya. memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun. Nah, dalam pandangan kami sebetulnya pengetahuan masyarakat terus meningkat. Ya, bahkan Oxford Stringency Index itu mengeluarkan komunikasi publik atau campaign, public campaign untuk itu sudah mencapai angka 100, indeks tertinggi ya. Jadi memang kami sangat gencar untuk melakukan kampanye tadi. Nah, cuma memang dalam beberapa bulan ini, jadi sejak November pertengahan sampai sekarang tuh kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan khususnya 3M itu mulai turun. Faktornya apa, terus. Pak? Yang pertama memang tidak mudah ya karena ada kejenuhan di masyarakat. Ya, 8 bulan mereka harus menggunakan masker, menjaga jarak dan seterusnya. Terus kemudian yang kedua, aktivitas masyarakat meningkat. Mobilitasnya semakin tinggi. Sebetulnya aktivitas ekonomi harus tetap berjalan tetapi dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang juga lebih tinggi. Lalu kemudian kita juga melihat ada kasus kerumunan ya pada minggu kedua November. Nah sejak itu memang kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan turun terus, Mbak Puspa. Turun terus dan ini menjadi catatan kami sehingga kami juga mencoba menggunakan berbagai strategi lagi. Dan sejak pilkada kemarin sempat naik tuh. Jadi pada saat pelaksanaan pilkada 9 Desember 2020 itu kepatuhan masyarakat naik tuh. Nah, setelah itu turun lagi pelan-pelan. Jadi seperti itu, Mbak. Oke. Nah, selama ini sosialisasi yang gencar dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 3M. Bagaimana dengan 3T-nya? Apakah juga dilakukan dengan seimbang untuk mensosialisasikan pada masyarakat dan juga mengetes kasus yang terjadi di masyarakat ini? Iya Mbak, jadi upaya penanganan itu memang harus jalan paralel. 3M di satu sisi untuk pencegahan dan 3T itu secepat mungkin kita menemukan mereka yang positif. Kalau kita bisa menemukan mereka yang positif secara cepat, kita bisa mengobati mereka lebih dini. Kalau lebih dini, maka peluang untuk sembuh akan naik. Sehingga angka kesembuhan kita naik. Jadi di sisi lain, angka kesembuhan kita naik itu karena memang upaya masif pemerintah untuk melakukan testing, tracing, ya, tes dan telusur. Nah kemudian ditindaklanjuti, itu angkanya sekarang kita bahkan testing kita sudah mencapai 95% dari target WHO pada minggu lalu. Artinya kalau di bulan Juni lalu kita masih di angka 24%, sekarang sudah di angka 95%. Maaf, di angka sekitar 24% sampai 41%, naik terus sekarang sudah di angka 95%. Jadi memang upaya itu harus berbarengan. Di satu sisi upaya pencegahan, di sisi lain kita menemukan sedini mungkin dan secepat mungkin mereka yang positif. Dua-duanya penting. Baik, tadi saya sempat menyinggung, Pak Sony sempat menyebutkan bahwa kita sempat pola
pengetatan 3M di masyarakat ini sempat kendor lah istilahnya. Ya. Sekarang juga pemberitaan di media massa di mana-mana mengenai vaksin, Pak. Apakah mungkin vaksin ini, ketersediaan vaksin, dianggap sebagian orang sebagai tanda kutip akhir dari pandemi? Ya ada beberapa juga yang berpikir seperti itu, dan kami secara gencar juga menjelaskan bahwa vaksin bukanlah satu-satunya solusi untuk mengakhiri pandemi. Beberapa negara bahkan mengakhiri pandemi ini lebih awal bukan karena vaksin, tetapi karena kepatuhan masyarakatnya terhadap protokol kesehatan 3M itu. Nah, kami mencoba mendorong ya pengetahuan masyarakat lebih lengkap lagi. Kalau dilihat sekarang, pengetahuan masyarakat terhadap pandemi ini semakin baik. Bukan hanya tenaga kesehatan, tapi masyarakatnya juga semakin baik, semakin tahu tentang 3M, semakin tahu tentang 3T, dan semakin tahu juga tentang vaksin. Nah, ini good news bagi kita karena memang kita ingin membangun ketahanan kesehatan masyarakat yang lebih baik sehingga masyarakat tuh punya respon yang tepat. Jangan sampai kemudian berpikir bahwa dengan adanya vaksin maka selesai semua urusan. Tidak seperti itu. Karena kepatuhan terhadap 3M ini harus terus dilaksanakan walaupun vaksin sudah mulai disuntikkan. Oke, artinya tidak hanya pemerintah, masyarakat juga harus semua ikut bekerja sama. Bagaimana caranya memerangi COVID-19 ini? Paling tidak minimal pakai masker. Itu alat perang kita sekarang ya, Pak? Betul. Alat perang kita adalah masker. Oke. Nah, sebenarnya tapi seberapa besar pengaruh dari sosialisasi yang dilakukan khususnya di daerah-daerah, Pak? Kalau kita lihat kasusnya memang angkanya tinggi di kota-kota besar karena tracingnya juga dilakukan besar di kota-kota besar. Tapi bagaimana kemudian itu bisa berpengaruh ke wilayah daerah di Indonesia? Kami kan melakukan kampanye, melakukan sosialisasi, edukasi masif ke seluruh wilayah di Indonesia. Ya, bahkan kami melalui seluruh satuan pendidikan, Mbak Puspa. Melalui sekolah-sekolah dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi, semua kami masuk melalui guru-guru sampai dosen. Lalu kami juga membuat buku pedoman perubahan perilaku dalam 78 bahasa daerah. Tujuannya itu supaya masyarakat di daerah juga mengenal penyakit ini dengan lebih baik. Dan sekarang era keterbukaan informasi kok, masyarakat tuh lebih mudah dapat informasi, dan kami buat juga dalam versi digitalnya sehingga bisa diakses secara cepat. Jadi menurut kami sih begini, ini pandemi ini kan bisa menyebar kemana-mana, tapi ada faktor risikonya. Risiko terbesar pada daerah dengan penduduk yang padat dan mobilitas yang tinggi. Sehingga memang kasus-kasus yang banyak itu terjadi di kota besar karena penduduknya padat, mobilitasnya tinggi. Oke, baik. Nah, ini kita berbicara soal penanganan COVID-19 di daerah. Kita juga sudah tersambung langsung dari Yogyakarta. Nah, ini saat pandemi seperti sekarang ini ya, kita tahu menyatukan berbagai kekuatan bangsa bisa mengurangi dampak sosial bagi sebagian warga yang terdampak. Seperti yang dilakukan ada Pak Indayatno Santosa atau yang akrab disapa Pak Indi. Kayaknya masih muda, saya sapanya Mas Indi aja nih. Ada relawan Dapur Umum Buruh Gendong yang ada di Yogyakarta. Boleh disapa Pak Sony? Halo Mas Indi, apa kabar? Relawan hebat ini. Luar biasa ya. Luar biasa. Pak Mas Indi, selamat malam. Sekarang bagaimana? Apakah masih tugas atau seperti apa nih di Yogyakarta? Kebetulan ini sudah bekerja, Bu. Jadi karena lihat postingan dari Mas Mulya lewat akun media sosialnya di Bakso Jogja itu untuk mencari volunteer buat buruh gendong, dapur umum buruh gendong gitu. Kemudian saya tergerak untuk ikut gabung menjadi relawan. Oke, Pak Sony silakan, ada yang mau ditanyakan mungkin? Iya, udah berapa lama Mas Indi dan apa suka dukanya selama menjadi relawan? Ya. Apa suka dukanya? Sudah 2 bulan, Pak. Jadi kita sudah jalan 2 tahap. Jadi mau ke tahap ketiga nanti Januari. Melayani siapa itu, Mas Indi? Gimana? Melayani siapa saja itu dapur umumnya? Ini untuk buruh gendong perempuan di pasar-pasar besar di Yogyakarta, Pak. Oke. Setiap hari, ini kan di dapur umum buruh gendong. Berapa banyak yang dilayani? Berapa banyak yang dikerjakan setiap hari? Total kita 300 bungkus untuk makan siang para ibu-ibu dan mbak-mbak buruh gendong. Ada 300. Artinya berapa rekan-rekan di sana selain Mas Indi lah? Oh iya, untuk rekan-rekan semua total hampir 50 relawan, Bu.
Silakan Pak Sony. Iya, jadi Mas Indi, itu tujuannya untuk apa ya? Apakah untuk meningkatkan kualitas gizi dari para buruh gendong, atau kemudian ada juga sosialisasi pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, atau bagaimana, gimana Mas Indi? Iya, tujuan pembuatan dapur buruh gendong ini dari inisiator sendiri, Mas Mulia, untuk para ibu-ibu yang terdampak pandemi karena penghasilannya menurun tajam, Pak. Oh. Ya, dan kita juga sosialisasi juga tentang masker buat para ibu-ibu buruh gendong di pasar-pasar. Oke. Karena setiap hari juga ketemu sama pembeli di pasar gitu. Nah, Mas Indi, ini kan artinya punya resiko tinggi. Lagi pandemi kok ya, jalan-jalan terus ketemu dengan orang-orang yang tidak dikenal. Ada ketakutan itu nggak sih, Mas? Apa cerita-cerita yang selama ini dirasakan ketika langsung ke lapangan? Sebenarnya ketakutan ada, Bu. Cuman kita karena patuh protokol dari pemerintah untuk pakai masker, cuci tangan. Jadi sementara untuk resiko-resiko seperti itu kita tidak terlalu takut gitu, Bu. Jadi karena kita patuh protokol dari pemerintah. Oh, bagus itu. Kayaknya nih Mas Indi deg-degan ditanya Pak Sony atau deg-degan ditanya saya nih? Tanya Mbak Puspa lah pasti. Silakan Pak Sony. Iya. Terus dukungan pembiayaan untuk menyediakan makanannya dari mana itu, Mas Indi? Kita dapat donasi dari teman-teman relawan juga, Pak. Iya. Sehari 300 bungkus itu kerjakannya dari jam berapa sampai jam berapa, Mas Indi? Kita dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang pengiriman. Jadi dibagi juga empat tahap untuk masak. Kita dari jam 7 pagi sampai jam 11. Untuk tim bungkus datang jam 9. Kemudian ada tim antar jam 10. Iya. Artinya ini terorganisir dengan baik ya pemberian makanan ini kepada para ibu-ibu. Tapi Mas Indi, saya harus tanya, keluarganya gimana? Ngedukung atau justru malah udah Mas Indi tinggal aja dulu di mana gitu? Kebetulan keluarga juga mendukung, Bu. Gimana tanggapan mereka Mas Indi ikut jadi relawan di pandemi ini? Orang tua sih mendukung banget karena kenapa ya? Ini silakan dicurahkan Mas kegiatan Indi. sosial begitu, Bu. Karena semua juga terdampak kan. Oke. Ada pesan yang ingin disampaikan terakhir untuk Mas Indi, Pak Sony? Ya, Mas Indi dan kawan-kawan, terima kasih. Sangat mulia. Anda semua menjadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan, tetap berjuang untuk bersatu melawan COVID-19, COVID-19. Dan jangan lupa ketika proses memasak, membungkus, dan seterusnya, perhatikan jangan sampai kemudian berisiko, perhatikan protokol kesehatan ya, karena makanan juga bisa menjadi media penyebaran virus, jadi sangat hati-hati. Tapi terima kasih atas kerelawanan yang luar biasa, dan salam kami untuk teman-teman di Jogja, teman-teman relawan lainnya. Oke, Mas Indi terima kasih banyak, tetap semangat, jaga kesehatan, salam kami untuk rekan-rekan di sana. Terima kasih Mas Indi. Luar biasa ya, ternyata di daerah juga ada orang yang mau merelakan waktu dan tenaganya untuk membantu. Mbak Indi jadinya, Mbak Puspa. Kebiasaan. Tapi kalau Bapak lihat di lapangan, banyak nggak gitu? Seperti Mas Indi ini banyak sekali. Banyak. Jadi kami di bidang perubahan perilaku Satgas itu punya program namanya Duta Perubahan Perilaku. Mereka ini bekerja secara sukarela. Bayangkan sekarang jumlahnya 54.000, Mbak. Wow. 54.000 lebih ya, saya lupa persisnya. Dan mereka dalam 2 bulan terakhir sudah mengedukasi 41 juta orang di Indonesia. Luar 2 bulan. biasa. Iya. Nah, terus kemudian bahkan kita ini tanpa memberikan masker, tanpa memberikan sangu untuk membeli masker tadi, mereka telah membagikan lebih dari 12 juta masker
kepada masyarakat karena kepeduliannya luar biasa. Jadi sebetulnya semangat gotong royong itu terbukti Mbak Puspa pada saat kita mengalami pandemi ini. Indonesia negara gotong royong betul-betul nyata. Oke, baik. Nanti kita juga akan ngobrol dengan beberapa narasumber lain, tidak hanya ada Mas Indi, relawan dari Yogyakarta, nanti juga akan ada dari pihak pemerintah dan juga akan ada dari tenaga medis. Jadi tetap bersama kami, spesial program Bersatu Melawan COVID-19 akan segera kembali. Anda kembali dalam program spesial CNN Indonesia. Tenaga kesehatan menjadi tulang punggung dalam penanganan pasien COVID-19. Tidak sedikit dari mereka yang ikut terinfeksi bahkan gugur karena terpapar COVID-19 saat memenuhi panggilan melaksanakan tugas sebagai garda terdepan. Pandemi COVID-19 membuat dunia harus beradaptasi dengan situasi baru, terlebih bagi para tenaga kesehatan. Sebagai garda terdepan, para tenaga kesehatan berjibaku untuk merawat dan menangani pasien COVID-19 tanpa mempedulikan ancaman terpapar penyakit yang diakibatkan virus corona ini. Sejumlah momen yang harusnya mereka habiskan bersama keluarga pun mereka lewatkan untuk merawat pasien COVID-19. Seperti di Wisma Atlet, para tenaga kesehatan menggelar misa Natal sederhana di Wisma Atlet bersama para pasien dan sesama tenaga kesehatan yang menjadi keluarga baru mereka. Dengan kita memaknai arti dari kelahiran Tuhan Yesus dengan kesederhanaan, kita dapat mengambil hikmah dari titik terendah seperti pada saat pandemi seperti ini. Meski telah menerapkan penanganan COVID-19 sesuai dengan protokol yang ditetapkan, namun hal ini tak mampu menghindarkan para tenaga medis dari ancaman COVID-19. Menurut data Ikatan Dokter Indonesia atau IDI per 16 Desember 2020, sebanyak 359 tenaga medis meninggal akibat COVID-19 dalam 10 bulan terakhir, dengan rincian 202 dokter, 15 dokter gigi, dan 142 perawat. November menjadi rekor kematian dokter tertinggi dengan 32 jiwa. Tingginya angka tenaga kesehatan yang terinfeksi dan gugur akibat COVID-19 membuat pemerintah memprioritaskan tenaga kesehatan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 Sinovac jika nantinya telah mendapat izin penggunaan oleh BPOM dan label halal dari MUI. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah melakukan rekrutmen relawan tenaga kesehatan penanganan COVID-19 sejak awal April lalu. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis tenaga kesehatan serta menyusul semakin masifnya angka positif COVID-19 di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, dalam masa pandemi COVID-19 yang tengah kita hadapi saat ini, para dokter dan tenaga kesehatan adalah pahlawan kemanusiaan yang patut diberikan apresiasi dan juga diteladani ya. Dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, ada Dr. Debrina Dewi, dokter relawan COVID-19 yang akan berbagi ceritanya malam ini. Kita sapa langsung Dr. Debri, selamat malam. Malam. Hai Dok, sehat Dok? Sehat. Puji Tuhan sehat. Silakan Pak Sony kalau mau sapa. Halo Dokter Dewi, ini lagi di mana? Di rumah? Iya baru aja pulang ke rumah Pak ini. Waduh. Oke, Dokter Debri ini sempat bertugas cukup lama Pak Sony di Wisma Atlet, bahkan dari periode awal COVID-19 diumumkan di Indonesia sampai dengan periode ketiga kalau tidak salah. Suka dukanya jadi relawan COVID-19 di Wisma Atlet apa Dok? Banyak banget Mbak. Tiap hari itu kayak roller coaster, ada suka, ada duka, ada capeknya juga sih. Tapi untungnya kalau capek kan tinggal tidur gitu kan. Kalau lagi kesel-keselnya itu baru yang cari teman supaya ada support system lah biar nggak terlalu capek secara mental gitu. Tapi saya rasa selama pandemik ini memang pengalaman kita lihat pasiennya emang udah settingannya beda gitu ya. Jadi pengalamannya udah beda banget. Terus kita di Wisma Atlet waktu itu memang bertemu dengan semua relawan medis atau non medis yang dari berbagai macam background, ada TNI, ada polisi, ada kami kalau saya dari ID. Ada teman-teman dari keperawatan lain yang background-nya ini beda-beda semuanya. Tapi kita semua dalam satu rumah yang sama-sama bingung gitu. Waktu awal kan bingung banget kita tentang COVID kan. Sama-sama bingung, sama-sama takut. Tapi tujuannya tetap kita mau melawan COVID-19. Oke, Pak Sony silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi dokter nih luar biasa ya. Ketika yang lain harus menjauhi, dokter justru harus berada di medan perang. Kalau medan perang itu kan tentaranya harus di situ, sipilnya harus menghindar dulu. Betul. Jadi luar biasa nih.
Nah, Dokter Debbie, apa sih sebetulnya yang memotivasi Anda untuk menjadi relawan? Saya rasa udah tugas kami aja sih Pak, sebagai manusia, bukan sebagai dokter lagi gitu ya. Karena ini sifatnya pandemi kan ya Pak ya. Jadi tanggung jawab semua manusia kayaknya akan berbeda-beda, dan kebetulan saya dokter. Jadi ya ini mungkin yang cuman bisa saya buat gitu untuk semasa pandemi ini. Semangat yang lebih bisa konkret saya dapatkan itu memang tiap kali ketemu pasien, saya berhubungan dengan pasien walaupun pakai APD, tapi ketika pasien itu bercerita gitu ya ke kami kalau mereka senang banget dengan apa yang sudah kami lakukan baik selama di Wisma Atlet atau di rumah sakit lain tempat saya bekerja sekarang ini, itu luar biasa. Karena itu tadi, COVID-19 ini bukan cuman masalahnya, ini bukan cuman masalah kedokteran, bukan cuman masalah medis. Masalah yang ada di dalam semua perihal tentang COVID-19 ini beban psikisnya itu saya rasa ini kelihatan banget gitu. Di pasien sendiri juga kita bisa melihat beban psikisnya itu luar biasa berat gitu ya. Sehingga ketika kita bisa mengatakan sudah boleh pulang, boleh isolasi mandiri, boleh ketemu keluarga, pasien itu luar biasa senangnya gitu. Dan itu vibe-nya kerasa banget sampai ke kami yang walaupun kami pakai APD. Gitu. Oke, ini Dokter Debbie nampaknya ada sedikit gangguan komunikasi karena videonya sulit ditampilkan, tapi kita bisa mendengar suara Dokter Debbie. Dok, kalau kemarin sudah dalam waktu lama begitu di Wisma Atlet, keluarga seperti apa Dok? Kemudian pulang nggak sih ke rumah dan gimana mereka tanggapannya? Kalau waktu di Wisma Atlet nggak bisa keluar dari sana, jadi begitu kami masuk ke zona merahnya Wisma Atlet itu, ya udah kita tahu kalau mau keluar itu harus menjalani karantina dulu selama 2 minggu gitu kan. Itu pun kan kita yakin ada periode-periodenya. Nah lucunya nih Mbak, sebenarnya waktu pertama kali saya mau ke Wisma Atlet itu saya sebenarnya lumayan nggak mudeng gitu loh awalnya. Ini saya bakal sebulan di sini. Jadi saya bawa bajunya minimalis banget gitu kan, cuman kayak sok-sokan mau camping doang gitu 3 hari. Terus ternyata di sana berbulan-bulan gitu kan. Tapi ya itu salah satu suka dukanya juga kan. Keluarga juga sama. Jadi saya sebenarnya waktu pertama itu gak bilang sama orang tua. Jadi saya waktu udah hari ketiga, wah ini kayaknya udah harus bilang ke orang tua nih karena teman-teman udah kasih tahu orang tua saya gitu kan, daripada tambah marah. Jadi udah telepon saya di Wisma Atlet, baru mereka agak heboh gitu ya, bukan agak sih, sebenarnya heboh sekali gitu. Tapi akhirnya dengan saya jelaskan kalau ini situasi di Wisma Atlet sebenarnya aman buat tenaga medis. Secara protokol mereka sangat ketat, pakai APD-nya luar biasa dijagain. Jadi orang tua saya rasa makin mengerti, dan akhirnya sampai sekarang sih saya tetap masuk ke zona merah, mereka paham kalau ini kondisi yang harus kita jalankan sekarang. Menjunjung tinggi penggunaan protokol kesehatan ya Pak? Iya pasti. Pak Sony silakan. Ya Dok, Dokter Debbie, kami ini tadi baru rapat ya dengan Pak Doni Monardo, intinya kami berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi para dokter. Dan kami berharap betul-betul jangan sampai ada dokter yang menjadi korban akibat pandemi ini. Nah Dokter Debbie, kira-kira saran apa yang bisa diberikan kepada Satgas dan pemerintah agar kita bisa menghindari angka kematian bagi para dokter dan tenaga kesehatan? Saya lihat kalau dari angka kematian dokter itu kan kemarin ya saya lihat grafnya itu yang tinggi di Medan ya Pak ya, selain di Jakarta. Mungkin Jakarta karena memang kita epicentrum, jadi lebih banyak dan lebih banyak dokter yang ada di Jakarta dibandingkan daerah lain. Jadi kalau di Jakarta banyak, saya rasa secara statistik itu bisa di-expect lah gitu. Tapi dengan ada daerah-daerah lain yang angkanya sebenarnya nggak jauh berbeda dari Jakarta, seperti di Medan, di Jogja, itu yang bikin saya lebih concern atau khawatir apakah ketersediaan APD dan keketatan protokol itu dijalankan seperti sebaik di Jakarta saat ini. Harapan saya sih mungkin untuk Satgas supaya melihat lagi Pak ke daerah-daerah ini. Di Jakarta saya yakin sudah baik, tapi di daerah ini apakah memang benar-benar bagus apa enggak secara ketersediaan APD dan protokol yang dijalankan apa enggak. Karena jujur saya dengar dari teman-teman nggak terlalu diperhatikan Pak untuk ketersediaan APD. Teman saya masih banyak yang harus cari N95 dari Jakarta. Terakhir saya masih kirim N95 ke Maluku gitu. Jadi kan ini yang harusnya kan ini menurut saya disediakan sama Satgas ya. Iya. Oke. Kalau tadi harapan untuk pemerintah
bagaimana menanggulangi kegagalan dokter dalam berperang melawan COVID-19 ini. Kalau untuk masyarakat, kita melihat banyak sekali sekarang orang yang sudah masuk Wisma Atlet kemudian keluar. Nah, harapannya apa sih, Dok, untuk mereka supaya bisa berubah gitu perilaku kesehatannya? Susah ngomong Mbak saya, Mbak, karena kalau merubah perilaku itu kayaknya harus dari manusianya sendiri gitu kan. Kayaknya saya tuh kalau diminta ditanyain sarannya apa akan selalu sama kan 3M juga gitu. Karena dari semua hal yang terbukti secara saintifik untuk mencegah COVID-19 ya cuma 3M. Tapi kalau mau nawar ya udah paling nggak beneran pakai masker dengan benar gitu ya, masker medis yang nutupin hidung, nutupin dagu gitu dengan benar, dan pakailah itu terus. Jadi jangan dibuka tutup dan beralasan panas atau dan lain-lain gitu ya. Karena proteksi diri itu saya rasa jauh lebih murah dibandingkan apapun cost lain yang nanti misalkan kita amit-amit kena COVID-19 ini gitu. Dan sekali lagi pesan saya buat semuanya adalah dengan kita menjaga diri itu kita menjaga orang lain. Jadi kalau misalkan kita merasa seperti saya sebenarnya, saya merasa saya masih muda, misalkan saya kena COVID-19 pun mungkin saya akan masuk ke kategori yang resiko rendah gitu ya. Tapi harus diingat kalau saya ini mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menularkan COVID-19 ini ke semua orang, nggak peduli siapapun itu. COVID-19 ini virusnya nggak pandang bulu. Kalau saya menularkan ke pasien yang lebih lanjut usia atau ada penyakit penyerta, saya bisa membunuh orang itu hanya karena saya nggak memakai masker itu. Oke, setuju. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku, begitu ya. Betul. Dr. Debrina Dewi, dokter relawan COVID-19, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Salam sehat, Dok. Salam kami juga untuk rekan-rekan medis di sana. Siap. Terima kasih, Dok. Oke, ini menarik sekali kisah-kisah yang tadi diceritakan dalam cerita bagaimana menjadi relawan di COVID-19 oleh Dr. Debri. Dan kisah tersebut tentunya dialami juga oleh ribuan relawan COVID-19 di seluruh tanah air. Semoga perjuangan mereka sebagai garda terdepan melawan pandemi COVID-19 ini semakin diapresiasi. Dan setelah jeda berikut kami akan menilik sisi lain pengorbanan dari kepala daerah. Bagaimana mereka menghandle wilayahnya masing-masing untuk bisa mempercepat masa pandemi ini. Program spesial Bersatu Melawan COVID-19 akan segera kembali. Sejak kasus positif COVID-19 di tanah air pertama kali diumumkan awal Maret 2020, tren kasus tidak kunjung turun. Hampir 10 bulan akumulasi kasus COVID-19 di tanah air lebih dari 700.000 kasus. Segala upaya sudah dilakukan kepala daerah demi menekan penyebaran kasus COVID-19. Ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia dan dicek di sana ternyata positif corona. Tim dari Indonesia langsung menelusuri, dicek, dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. 2 Maret 2020, setelah Presiden Joko Widodo menyebut 2 warga Depok sempat berkontak dengan seorang warga negara Jepang yang positif COVID-19, hingga keduanya ikut terpapar virus tersebut, sejumlah kepala daerah pun langsung bergerak cepat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun segera membentuk tim gerak cepat penanganan COVID-19 guna melakukan tindakan pencegahan penularan COVID-19. Anies pun mengeluarkan sejumlah imbauan kepada warga ibu kota. DKI Jakarta membentuk tim tanggap COVID-19 yang dipimpin oleh asisten Kesra. Kita menghimbau pada masyarakat juga untuk satu, jangan bepergian ke lokasi-lokasi yang sudah dinyatakan sebagai tempat yang terjangkiti. Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, Pemprov DKI Jakarta mengambil keputusan untuk menutup kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah di wilayah DKI Jakarta pada 14 Maret 2020. Selama sekolah ditutup, aktivitas belajar akan dilakukan dengan metode jarak jauh.
Sehari berikutnya, Pemprov DKI juga mencabut sementara aturan pembatasan kendaraan plat nomor ganjil dan genap sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona. Sementara pada 19 Maret, Anies menyerukan penundaan sementara kegiatan agama di rumah ibadah dan mengimbau warganya untuk tidak keluar dari wilayah DKI Jakarta. Setelah mendapat persetujuan dari Menkes, pada 10 April, Pemprov DKI akhirnya memberlakukan PSBB tahap pertama di Jakarta. Setelah memperpanjang PSBB selama 3 kali, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya memberlakukan masa pelonggaran PSBB setelah peningkatan dianggap mengalami penurunan. Pemprov DKI pun menerapkan PSBB transisi mulai 5 Juni 2020. Hingga hari ini, perpanjangan PSBB transisi di DKI Jakarta pun masih berlaku dengan diperkuat instruksi dan seruan Gubernur perihal pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di Natal dan Tahun Baru 2021. Beberapa kegiatan masyarakat di luar rumah akan dibatasi. Salah satunya adalah pemberlakuan pembatasan waktu operasional dan jumlah pengunjung di pusat perbelanjaan, kafe, dan kantor. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun tak tinggal diam. Pemprov Jawa Barat mengambil langkah cepat dengan menetapkan status siaga 1 di Jawa Barat. Seluruh rumah sakit daerah di Jawa Barat dijadikan sebagai rujukan rumah sakit penanganan COVID-19. Lokus terinfeksinya ada di Kota Depok. Siaga 1 Jawa Barat itu bukan sekarang, sudah diumumkan 2 minggu lalu. Dengan kesimpulan satu, seluruh rumah sakit di Jawa Barat, rumah sakit daerah, jumlahnya 27 ya, itu sebagai rujukan utama. Berkoordinasi dengan rumah sakit kelas A negeri satu-satunya Hasan Sadikin. Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19, mulai 16 Maret 2020, Ridwan Kamil mengeluarkan keputusan kegiatan belajar mengajar di rumah. Untuk menekan penyebaran COVID-19, pada 15 April 2020, Pemprov Jawa Barat mulai mengajukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk 5 wilayah penyangga DKI Jakarta, yakni Kabupaten, Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten Kota Bekasi. Selain di wilayah Bodebek, PSBB serupa juga dilakukan di 5 daerah Bandung Raya yang mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi. Guna menghindari lonjakan kasus positif COVID-19 sebagai dampak libur panjang akhir tahun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan perayaan Tahun Baru 2021 dan pencegahan kerumunan massa. Ridwan Kamil mengingatkan warga dengan 3 larangan dalam kegiatan Tahun Baru, yakni kerumunan, keramaian, dan pergerakan orang. Tim Liputan, CNN Indonesia. Oke, saya kembali lagi ke Pak Soni. Pak Soni, kalau kita melihat Jakarta, salah satunya epicentrum COVID-19 di Indonesia, aturan yang diberlakukan oleh Pemda pertama kali PSBB, kemudian PSBB transisi, pemerintah pun melalui Satgas juga memberikan inisiasi yang sama, tapi nampaknya diterima oleh masyarakat. Ini kadang komunikasinya dianggap kok pemerintah kayak galau ya nih. PSBB transisi kemudian dilonggarkan. Ada apa namanya? Peraturan lain kemudian berubah. Nah, kalau Pak Soni melihat ini, bagaimana kemudian menanggapi masyarakat yang mungkin tanda kutip sedikit kehilangan kepercayaan jadinya kepada pemerintah untuk menghandle ini? Jadi gini, Mbak Puspa, cara terbaik untuk menyelesaikan penyakit ini adalah membuat orang semua di dalam rumah. Tapi nggak mungkin. Kita butuh ekonomi jalan, masyarakat butuh pendapatan, aktivitas harus tetap jalan, apapun aktivitasnya harus tetap jalan, tetapi harus ada pembatasan-pembatasan. Makanya namanya kan pembatasan sosial, bukan pelarangan sosial. Itu yang selalu kami tekankan. Bahwa di masa pandemi kita bisa beraktivitas tapi dengan adaptasi kebiasaan baru, bukan normal. Nah, ini yang selalu kami tekankan. Lalu kemudian kita juga melihat pada indikator-indikator untuk menghitung atau mengukur zonasi, ya, mengukur zonasi di satu daerah, kasus, risiko. Jadi dari indikator tadi misalkan risikonya sudah turun menjadi rendah, nah kita tentu bisa melonggarkan lebih baik, atau artinya ada transisi lah ya menuju ke arah pelonggaran. Tetapi ketika zonasi tadi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus dan berubah zonanya, seperti yang sekarang ini kan terjadi kenaikan jumlah daerah dengan zona merah dari 60 menjadi 76. Nah, di sisi lain yang naik itu bukan dari zonasi sedang ke zonasi tinggi, tapi dari zonasi rendah ke zonasi tinggi mendadak. Itu juga bisa jadi karena terlalu longgar.
Jadi Presiden selalu menyampaikan ini seperti gas dan rem, ya. Gas diinjak terlalu keras berbahaya, rem diinjak terlalu keras juga berbahaya. Nah, siapa yang paling tahu untuk melakukan itu, gas dan rem? Tentu pemerintah pusat tidak mungkin ya ngecek semua 514 kabupaten kota se-Indonesia. Makanya diserahkan kepada pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah yang bisa mengukur dari indikator-indikator epidemiologi, dari ukuran zonasi tadi, mereka tahu, oh zona kami sudah berada di dalam zona risiko sedang atau rendah, lalu kami bisa melakukan pelonggaran pada aktivitas apa. Jadi yang menentukan kan mereka. Sehingga setiap daerah tuh bisa secara seimbang menggerakkan antara penanganan kesehatannya, mencegah terjadinya penularan secara masif, sekaligus juga menjalankan ekonominya dengan baik. Oke, nah ini berbicara soal strategi penanganan dari masing-masing daerah. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ada Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Kang UU, selamat malam. Halo Kang UU, selamat malam. Kang UU bisa mendengar suara saya dari studio, Kang? Mungkin kalau Pak Sony yang sapa, Kang UU bisa jawab kali. Kang UU, Pak Wagub, bisa dengar suara kami di studio? Ya, halo, Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam, luar biasa Pak Sony. Oke, Kang UU, saya ingin tanya nih, kalau tadi saya dan juga Pak Sony dari Satgas Penanganan COVID-19, kita ngebahas mengenai strategi penanganan di masing-masing daerah. Masyarakatnya jadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, kalau di Jawa Barat gimana nih, Kang? Kita tahu masih banyak wilayah yang menjadi zona merah, yang potensinya besar dan juga sedang terpapar virus corona. Sementara kalau lihat musim libur ini, Kang, aktivitas masyarakat di Jawa Barat tinggi, Kang. Pengendaliannya seperti apa kemudian? Ya, terima kasih. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini tidak merasa lelah dan tidak merasa capek, karena memang ini tanggung jawab kita, karena masyarakat tetap harus diarahkan oleh kita, harus dihimbau dan harus ada ketegasan. Pemerintah Provinsi terus hampir sekian bulan melakukan kegiatan-kegiatan untuk memutus mata rantai, termasuk di dalamnya di saat libur. Kemarin sudah meminta Pak Gubernur, Kang Emil sudah menyampaikan jangan datang ke Jawa Barat. Nah, kalaupun datang ke Jawa Barat, kami sebenarnya tidak bisa mengusir karena memang masih tetap NKRI. Sah-sah saja datang ke wilayah Jawa Barat, karena memang Jawa Barat ini adalah wilayah yang ideal, khususnya orang-orang Jakarta di saat libur pendek, karena dekat, mereka datang ke Jakarta, ke Bandung. Nah, tetapi kami kemarin mengadakan langkah-langkah. Yang pertama, kami mengadakan tes secara acak bagi mereka yang datang ke wilayah Jawa Barat. Di tol ada 4 titik, kemudian di perbatasan Jawa Tengah, kemudian di tempat-tempat wisata. Kami mengadakan tes rapid antigen. Kemudian juga mereka yang mau datang ke Jawa Barat harus tetap membawa bukti bahwa dia itu bebas corona. Tetapi memang kemarin juga kami dikhawatirkan karena ada berita bahwa hasil tes ini ada yang tidak sesuai, maka kami juga sedang berusaha, saya menyampaikan ke Pak Kang Emil, untuk surat itu harus pakai barcode, biar tidak dimanipulasi. Dan alhamdulillah, hari ini sudah ada perkembangan, tidak seperti libur yang awal. Kalau libur yang awal, ini kita meningkat. Tetapi libur yang sekarang karena persiapannya sudah begitu matang dan juga menjadikan pengalaman libur kemarin yang pertama, jadi sekarang tingkat penyebaran bisa dianggap bisa tidak terlalu tinggi, kesembuhan juga bagus, dan juga kematian juga ini bisa dianggap menurun. Oke. Tetapi memang kemarin-kemarin kita Jawa Barat seperti itu adanya. 7 kabupaten kota, tapi sekarang sudah sedikit, tinggal 3, bahkan tinggal 2 yang berisiko tinggi, dan kami tetap
meminta kepada masyarakat bersama dengan aparat TNI Polri untuk menekan ketegasan. Untuk tahun baru, Pak Emil sebagai gubernur melarang mengadakan kegiatan tahun baru. Oke. Kalau mereka yang ada akan diberi sanksi dengan tegas. Oke. Kang UU, di Studio 2 CNN Indonesia ini juga sudah ada Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, ada Dr. Sony Haribe Harmadi. Pak Sony mungkin mau memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk yang disampaikan Kang UU. Assalamualaikum Pak Wagub. Iya, waalaikumsalam. Kang UU, Pak Wagub, apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat dalam rangka mendukung perubahan perilaku, khususnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang kita kenal dengan 3M, Pak Wagub? Ya, nah, kami tapi Kang UU, boleh kita tahan dulu jawabannya, Kang UU? Nggak apa-apa ya, ada delay sedikit. Kita tahan dulu jawabannya karena kita harus jeda, Kang UU dan juga Pak Sony. Spesial program Bersatu Melawan COVID-19 akan segera kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di program spesial CNN Indonesia Bersatu Melawan COVID-19. Kita masih terhubung bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Barat. Pak Sony tadi juga sempat memberikan pertanyaan. Boleh diulang kembali Pak Sony untuk Kang UU. Kang UU masih bergabung ya? Iya, masih. Silakan. Ya, Pak Kang Sony. UU, terima kasih. Jadi apa saja upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat bersama dengan pemerintah kabupaten kota untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan 3M? Karena itu merupakan upaya pencegahan terbaik saat ini. Ya, pertama pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat legalitas dengan adanya Pergub, dengan adanya surat dari yang ditetapkan oleh Pak Sekda, hampir sekitar 20 ya selama COVID ini Pemprov mengeluarkan surat, edaran, instruksi dan yang lainnya, baik yang ditangani oleh Pak Gubernur atau Pak Sekda. Yang kedua, akhir-akhir ini kami mengadakan penilaian kepada para bupati dan wali kota yang melaksanakan sesuai dengan arahan tentang penanganan COVID ini. 1 minggu 1 kali diberikan penilaian kabupaten mana, kota mana yang dianggap baik. Ada 6 penilaian yang diberikan kepada bupati wali kota, antara lain adalah tentang 3M dan pola hidup bersih dan sehat, dan juga poin-poin yang lain. Dan itu alhamdulillah menjadi pemicu kepada para bupati wali kota untuk mendapatkan poin. Karena minimal setiap minggu itu kami menyampaikan atau tiap 2 minggu sekali atau 1 bulan menyampaikan 3 besar sampai 5 besar. Ini bupati yang bagus, ini wali kota yang bagus dalam penanganan COVID. Dan sekarang kita mengadakan inspeksi terus-terusan dengan TNI Polri dan juga dengan Satpol PP. Di tempat-tempat yang dianggap masuknya masyarakat luar Jawa Barat ke wilayah Jawa Barat. Seperti kemarin saya sendiri yang hadir di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Kemudian juga di wilayah Puncak, Cianjur, dan juga di 4 titik rest area. Dan di situ ada juga yang positif, kemudian dimohon mereka dikembalikan atau kembali ke daerah masing-masing, ke daerah tersebut, ke daerah asal, diberi surat keterangan, dan juga pihak insan kesehatan yang di tempat mereka yang kena raja dikasih tahu bahwa ini namanya ini, alamatnya ini, sudah dites oleh kita, rapid antigen, dia positif, dan mohon ditindaklanjuti. Kami tidak merasa lelah, terus semangat, justru jiwa semangat ini yang membuat kita enjoy dalam melaksanakan kegiatan memutus mata rantai corona sesuai dengan arahan Pak Jokowi seperti itu. Oke, Kang UU, kalau planning, perencanaan penanganan COVID-19 di tahun 2021 nanti seperti apa? Sementara kita tahu vaksin sudah masuk ke Indonesia, akan diproses secara bertahap. Kalau dari Pemprov Jawa Barat sendiri bagaimana planningnya, Kang? Ya, kalau hari ini Pak Gubernur mengeluarkan tagline, sabar, menunggu vaksin, dan tetap disiplin. Itu yang sering disampaikan oleh Pak Gubernur. Rencana kita mengadakan vaksin ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat itu sekitar tanggal 22 Januari. Yang dibutuhkan oleh Pemprov ini
sebanyak 30,4 juta vaksin. Informasi yang kami terima, kami akan diberikan sekitar 15,5 juta vaksin. Tetapi itu semua kan tidak habis sekaligus, artinya masih ada waktu. Dan tidak tertutup kemungkinan ini akan juga Pemprov membuat anggaran dalam pengadaan vaksin ini. Karena secara teori, menurut informasi di saat kami rapat gugus tugas, vaksin ini minimal harus 80% masyarakat Jawa Barat divaksin supaya lebih efektif hasilnya. Tapi kalau kurang dari 80%, ini efektivitasnya diragukan. Masyarakat Jawa Barat sekarang kan jumlahnya 50 juta. Kalau 80%-nya berarti sekitar 40 juta atau bagaimana. Dan ini juga mudah-mudahan nanti mungkin ada tahapan yang selanjutnya. Sekarang 15,5 juta, mungkin Pak Jokowi ngasih lagi kepada kita tambahan. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan masyarakat, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi sebagai Presiden. Karena vaksin digratiskan. Itu yang saya suka. Baik, kami juga berterima kasih kepada para kepala daerah untuk membantu menangani COVID-19 di wilayah Jawa Barat khususnya. Pak Sony mungkin mau ada yang ditambahkan sebagai apresiasi kepada kepala daerah? Makasih Kang UU, Pemprov Jawa Barat luar biasa, dan kami juga mohon terus didukung ya. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting karena pandemi ini tidak mungkin diatasi oleh masing-masing pihak secara sendirian. Jadi terus jangan lelah, dan terima kasih, kami juga sangat senang mendengar tadi Pak Wagub tetap semangat dalam kondisi seperti ini. Walaupun sudah 9 bulan, terus Pak, kita sama-sama berperang melawan pandemi COVID-19. Siap. Kang UU, terima kasih banyak. Jaga kesehatan. Salam kami untuk Pak Ridwan Kamil. Iya, insya Allah. Sama Kang Emil saya sampaikan. Siap, terima kasih. Ya, itu dia tadi bagaimana strategi penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Tapi memang ya, melawan pandemi COVID-19 ini memerlukan sinergitas semua pihak. Pemerintah dan juga rakyat harus bersatu menyamakan persepsi bahwa COVID-19 adalah musuh bersama. Pandemi ini jelas sudah mengganggu kehidupan masyarakat, jadi terima kasih untuk Anda yang masih bertahan dengan ketat menerapkan protokol kesehatan. Dan terima kasih setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh garda terdepan yang memerangi COVID-19 di Indonesia. Sudah 1 jam Pak Sony, kita berdiskusi bersama dengan relawan dan juga para dokter. Dan demikianlah spesial program Bersatu Melawan COVID-19 bersama di samping saya ada Bapak Sony Hari B. Harmadi dari Satgas Penanganan COVID-19. Boleh Pak Sony diingatkan, 3M terus-menerus, silakan. Ya, jangan lupa selalu tegakkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan jangan berkerumun, serta mencuci tangan pakai sabun, karena itu adalah vaksin terbaik dalam rangka mencegah penularan, memutus mata rantai penularan COVID-19. Baik, terima kasih banyak Pak Sony, dan juga saya Prasidya Puspa harus undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, salam sehat, selamat malam.